Nah, pertama tentang keturunan Ketura dan Ismail. Ya, nah seringkali memang keturunan, keturunan ini agak susah membedahnya. Tapi kita coba lihat apa yang dapat disampaikan di dalam keturunan ini ya. Nah, pertama ini, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Ketura ya. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henoch, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Nah, teman-teman, Bapak Ibu kalau sering baca Alkitab, gitu ya, kita lihat ayat keempat ini aneh. Aneh, gitu ya. Kenapa? Karena di sini dituliskan keturunan Ketura. Ketura itu perempuan kan gitu. Bukan keturunan Abraham. Ya, padahal kalau kita lihat dalam dalam kitab suci, dalam Alkitab seringkali laki-laki yang disebut keturunan Abraham, keturunan Nahor, keturunan Terah, keturunan Ismail nanti, keturunan Ishak, keturunan Yakub, keturunan Esau, keturunan Lot, itu laki-laki semua. Tapi kali ini menariknya dituliskan keturunan Ketura yang adalah perempuan. Pertanyaannya kenapa? Kan gitu. Ya kan kalau kalau agak teliti baca ini begitu. Kenapa kok ini ditulis keturunan Ketura? Bukan keturunan Abraham. Nah, dari 1 Tawarik 1 ayat 32 kita dapat info ternyata Ketura ini salah satu gundiknya Abraham. Gitu ya. Jadi Ketura ini salah satu gundiknya Abraham yang diperistri. Ya. Dan gundik yang diperistri tidak akan punya hak yang sama dengan istri. Nah, tapi untuk kasus Hagar, ini kasus khusus. Gitu ya. Jadi yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanya Ismail dan Hagar. Sorry, hanya Ishak dan Ismail. Yang disebut dalam kitab suci keturunan Abraham. Tapi semuanya ini keturunan Ketura disebutnya. Kenapa? Karena untuk Ismail ini kasus khusus. Karena Hagar itu Sarah yang menyarankan untuk Abraham tidur dengan Hagar. Jadi Sarah yang menyarankan untuk memperistri Hagar, hambanya Sarah, supaya apa? Supaya nanti anaknya Hagar itu menjadi anaknya Sarah. Gitu ya. Dan itu sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Undang-Undang Lipit Ishtar 2000 sampai 1950 sebelum Masehi. Jadi 4000 tahun yang lalu ini sesuai dengan zaman-zamannya Abraham. Kode Hammurabi gitu ya. Maka Ismail ini sesuai hukum itu anaknya Sarah. Itu masuknya. Bukan anaknya Hagar. Karena Hagar disuruh Sarah untuk tidur dengan Abraham. Makanya di sini dituliskan keturunan Ketura. Jadi keturunan Ketura ini lebih nggak punya hak lagi atas apa yang dimiliki Abraham. Ya, lalu lanjut. Nah, dan ini kira-kira temuan arkeologi dari setiap keturunan Ketura. Itu ya anak-anaknya Simran. Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Saya nggak akan terlalu banyak bahas di sini. Yoksan, ya kan sesuai dengan apa Medan, sejajar dengan kota Badan dalam prasasti Tiglat Pilesar ketiga, nah, itu ya. Midian, Isibak, Su'ah, itu. Jadi ada kemungkinan mereka ini menghasilkan apa atau mereka ini adalah bangsa apa selanjutnya. Gitu ya. Nah, ini yang lebih jelas lagi. Anak-anak Ketura sebagian besar adalah orang-orang Arab. Nah, ini menarik. Anak-anak Ketura sebagian besar adalah orang-orang Arab yang memiliki hubungan dengan Israel pada berbagai waktu dalam sejarahnya. Ya, di sini dijelaskan Midian itu kira-kira apa, orang Sheba, Dedan, gitu ya. Bahwa semua dari mereka bagaimanapun mengacu pada orang-orang Arab. Nah, mungkin selama ini ya, mungkin yang kalau pernah dengar siapalah gitu ya. Sama ini kita mungkin pernah belajar, seringkali hanya Ismail yang dikaitkan dengan orang Arab. Tapi enggak, bukan cuma Ismail. Ternyata Ketura pun
keturunan Ketura pun sebagian besar akan itu tersebar di daerah Arab. Khususnya kalau kita tahu itu di Arab Selatan. Gitu ya. Di Arab Selatan. Gitu. Tempat di mana agama Islam pertama kali muncul. Gitu ya. Itu menarik. Bahkan dalam catatan sejarah oleh sejarawan Flavius Josephus juga mencatatkan ini. Nah, sini saya nggak akan bacakan lah. Gitu ya. Kalau mau tahu nanti bisa dibaca sendiri lagi. Ya. Itu keturunan Ketura. Jadi sebagian besar tuh menjadi orang Arab, gitu, atau tersebar di daerah Arab, khususnya Arab Selatan. Nanti kalau dipetakan setiap keturunannya. Lalu Ismail, ya, dulu waktu saya membahas tentang Kejadian 16, saya pernah mengatakan bahwa menurut pakar Islam, Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Ismail. Menurut pakar Islam, tapi ya, sekalipun banyak teolog Kristiani memang yang menentang hal ini. Banyak teolog Kristiani memang menentang hal ini. Nah, tapi nggak ada masalah. Kalau gereja Katolik tidak pernah menentang, apalagi menerima tentang hal ini, itu tidak pernah. Jadi gereja Katolik cenderung, ya sudah bebas kalau kamu mau menganggap Muhammad adalah keturunan Ismail, ya monggo, gitu kan. Cuman memang secara catatan sejarahnya tidak ditemukan hal itu. Gitu ya. Nah, lalu keturunan Ismail ini akan menjadi apa kira-kira? Nah, ini nama-namanya ya. Ada Nebayot, Kedar, Abdeel, Mibsam gitu kan. Mungkin kita sering dengar tuh kalau orang-orang beberapa orang Kristen nyebut kaum Kedar itu adalah merujuk ke orang Islam gitu ya. Padahal ya kita juga nggak tahu sebenarnya apakah memang demikian gitu. Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, Ketma, dan akan menjadi 12 orang raja. Gitu ya. Dan kalau dalam temuan arkeologinya itu kira-kira begini. Nebayot, ya, anak sulung Ismail dijumpai dalam surat menyurat kuno Asyur Nebayati atau Nibati. Kita dijumpai mulai inskripsi Asurbanipal tentang konfederasi yang dipimpin Abiati Raja Kedar hingga penulis abad pertama. Abdeel, ya kan, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafsi, dan Ketma. Tapi ada beberapa yang tidak dijumpai dengan sumber sejarah non-Alkitab seperti Mibsam dan Nafsi. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga, gitu ya, ternyata di bagian bawah nih ayat 18 menetapkan bangsa-bangsa wilayah Ismail dari wilayah Hawilah di barat laut Arabia hingga Sur dekat Mesir. Nah, dan memang dalam catatan sejarah dan bukti arkeologi, tadi sejarah ya, Flavius Josephus juga menceritakan hal ini. Gitu, kira-kira mereka ada di mana? Mereka adalah, dikatakan gini ya, mereka adalah bangsa Arab dan menamai suku mereka dari ini. Gitu ya, itu untuk Nebayot gitu kira-kira, Nabatin. Gitu ya. Nah, dan persebaran keturunan Ismail itu di mana? Di Arab Utara. Di daerah Arab tapi utara. Gitu ya. Dan mungkin ini memang agak tidak sesuai dengan tradisi Islam yang mengatakan bahwa Ismail itu ditinggalkan oleh Ibrahim di Mekah. Padahal Mekah itu posisinya jauh ke selatan daripada daerah yang dilingkari ini. Itu posisinya jauh ke selatan. Itu ya, memang agak sedikit berbeda. Nah, tapi terus dari keturunan ini kita mau dapat apa kan begitu kan? Oke, kita tahu keturunan Ketura itu ada di Arab bagian selatan gitu ya. Oke, kita tahu keturunan Ismail itu ada di Arab bagian utara. Lah terus kalau kita tahu ini buat apa? kan seringkali kita mempertanyakan itu. Jadi kita seringkali nggak terlalu pengen tahu secara arkeologi dan sejarahnya seperti apa. Nah, ini menariknya. Ya. Ternyata apa? Dalam Yesaya 60 ayat 6 sampai 7 ini menarik. Dituliskan begini. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian. Midian keturunan siapa? Keturunan Ketura. Dan Eva keturunan siapa? Eva keturunan Ketura.
Mereka semua akan datang dari Sheba. Sheba keturunan siapa? Sheba juga keturunan Ketura. Akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar. Kedar keturunan siapa? Keturunan Ismail. Akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot. Nebayot keturunan siapa? Keturunan Ismail. Akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Nah, ini menarik. Jadi ketika ayat 6 dan 7 dalam Yesaya 60 ini berdampingan, itu sangat sesuai dengan Kejadian 25. Yang dimana kisah keturunan, daftar keturunan Ketura dan daftar keturunan Ismail itu dituliskan dalam satu pasal. Dan sebagian dari keturunan ini yang mewakili semua keturunannya dituliskan dalam kitab Yesaya 60. Ini menarik, gitu ya. Dan untuk ayat 6 tergenapi kapan? Saat Yesus lahir. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas, kemenyan, dan mur. Tergenapi di sini. Gitu ya. Lalu lanjut. Ya. Lalu yang ayat 7 tergenapi di mana? Dan ayat 6 juga termasuk semuanya nih ya. Sebenarnya tergenapi di mana? Ya, kalau kita membaca kitab suci, menurut saya ini sebagian nubuatan ini sudah tergenapi oleh Tuhan. Di mana? Saat peristiwa Pentakosta. Gitu ya. Para rasul penuh dengan roh, ini kita baca nanti kisah para rasul 2 gitu ya. Penuh dengan roh berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan ternyata orang Partia, orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Yahudi, agama Yahudi, Kreta, Arab mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Gitu ya. Dan artinya apa berarti? Kenapa ini penting dituliskan dalam kitab suci, keturunan Ketura dan Ismail. Sekalipun setelah itu mungkin banyak tidak diceritakan dalam kitab suci. Tapi kenapa dikisahkan di Kejadian 25 ini? Ya, ini melambangkan keturunan Ketura dan Ismail itu melambangkan bangsa-bangsa besar yang lain. Mungkin khususnya Arab, gitu ya. Jadi melambangkan bangsa-bangsa besar yang lain karena apa? Mereka semuanya keturunan Abraham. Gitu. Ketura melahirkan anak-anak Abraham. Yang Ismail juga adalah anaknya Abraham. Jadi keturunan Ketura dan Ismail ini melambangkan bangsa-bangsa besar yang lain. Selain bangsa Israel alias bangsa Goyim. Jadi ada bangsa Yehudim yang adalah bangsa Israel dan bangsa Goyim. Atau bangsa kafir gitu kalau istilahnya orang Israel. Siapa? Ya saya ini. Teman-teman, Bapak Ibu itulah bangsa Goyim yang kemudian dinubuatkan akan menyembah Allah Israel dan telah tergenapi ketika kelahiran Kristus dan peristiwa Pentakosta. Apakah berhenti? Enggak. Maka tadi Kopiter mengingatkan kita bahwa ya misi kita adalah mewartakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Gitu ya, supaya sungguh tergenapi semuanya ini. Nah, itu yang pertama tentang keturunan Ketura dan Ismail. Jadi tidak sembarangan penulis kitab suci menuliskan daftar keturunan itu, ya, karena itu punya makna tersendiri. Nah, lalu selanjutnya